Selamat pagi, Pak Musafir. Saya Musafir, Musrif, Musrif. Iya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Musrif? Pak Mus? Ya, selamat pagi. Mau tanya sama Abi Ibrahim, Saifuddin ini. Iya, monggo silakan Pak. Tapi Kristen apa Muslim Pak? Saya Muslim. Oh iya, baik. Silakan Pak. Oke, pagi Abi Saifuddin. Pagi Pak. Ya, mau bertanya ini perjalanan spiritual apa sampai Bapak ini bisa mempercayai Yesus Kristus. Artinya Bapak kan beragama Islam. Kenapa bisa berpindah keyakinan? Itu aja. Oh iya. Makasih Pak pertanyaannya. Silakan Abi. Saya dulu sekolah perbandingan agama. Dalam sekolah perbandingan agama kemudian saya mengerti tentang Islam dan Kristen, bahwa ilmu saya itu adalah ilmu untuk menyederhanakan diri. Dan setelah saya tahu masuk Kristen, ternyata Kristen itu agama yang gampang, sederhana sekali. Nggak repot-repot, harus jangan sentuh ini, jangan makan ini, makan itu. Lo kalau mau makan batu, makan aja tuh batu. Gitu. Yang haram, pokoknya yang enak, baik, bagus, makan aja. Gitu. Jadi itu dasar saya. Enggak harus kalau bertemu dengan Tuhan itu harus cuci dulu kumur-kumur 5 kali sehari, apa semua. Kristen sederhana sekali. Dan betapa mudahnya bahwa untuk selamat itu orang Kristen terima Yesus selamat itu. Maka orang Kristen itu wah bangga, gampang hidupnya itu Pak. Nah itu kira-kira. Yang jelas keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Kalau di sana itu harus banyak amal, harus puasa, harus naik haji, zakat dan sebagainya. Baru bisa naik haji, masuk surga. Saya sih sudah naik haji. Tetapi Nabi itu bilang, barang siapa yang hajinya mabrur, balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Itu. Bagi yang mampu, ya bagi yang nggak mampu, mestinya jangan ngomong begitu dong. Barang siapa yang bisa mencium batu hitam itu, nanti akan mudah dan akan masuk surga, diampuni dosa-dosanya. Lah bagaimana orang yang nggak bisa mencium batu itu, gitu loh. Nah di dalam Kristen tidak ada yang begitu. Maka saya ambil keputusan 2006 Maret 4 Maret 2006 saya masuk Kristen, terima Yesus Kristus. Saya tinggalkan harta kekayaan saja. Saya tinggalkan jabatan kehormatan saya. Saya guru untuk agama itu. Saya guru. Jadi begitu Pak Musrif. Pak Musrif itu suka ganti-ganti, sorof. Ini Pak Musrif, orang yang suka mengganti-ganti itu. Maksudnya mengganti-ganti apa? Saya nggak tahu, ganti istri kah, ganti omongan kah, Masya Allah. maka ya nggak Pak Musrif. Pak Musrif ngomong, open mic-nya. Buka mic-nya Pak Musrif, mic-nya ketutup Pak. Pak Musrif, mic-nya ketutup Pak, dibuka mic-nya. Terbuka ini. Oh sudah sekarang. Oke. Iya, begitu ya Pak ya jawabannya dari Abi ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada lagi, ini kan tertarik sekali kan, kebetulan Bapak ini kan dulunya Islam. Jadi untuk mau
Beliau seorang guru juga ya. Ya, seorang guru juga. Jadi untuk berpindah keyakinan ini bukan suatu masalah yang biasa. Ini suatu masalah suatu hal yang luar biasa. Karena si orang guru untuk berpindah kepada kepercayaan lain tentu melalui suatu kajian spiritual yang sangat khusus. Jadi yang saya ingin tanyakan lagi, di mata Bapak, Nabi Muhammad itu seperti apa yang diyakini oleh umat Islam? Apakah dia itu bukan Nabi atau memang pengakuan umat Islam aja menurut Bapak? Nah, yang Bapak ketahui gimana, kan Bapak Islam juga? Ya tunggu, ini menurut Pak Saifuddin dulu, kan beliau beragama Islam dulu. Jadi saya tanya, menurut Bapak, Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang memang didewa-dewakan agama Islam aja, atau memang betul-betul dia seorang Nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi seperti Nabi-Nabi yang lain? Menurut Pak Saifuddin. Tidak ada bukti bahwa Muhammad itu Nabi yang diutus oleh Allah kecuali pengakuan dia dan dia mengangkat dirinya jadi nabi, karena belum pernah ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Satu-satunya nabi dari Arab hanya itu. Oke, jadi gini Pak, seandainya Nabi Muhammad SAW pada zamannya dia mengatakan bahwa dirinya Nabi, tentu beliau sudah dihakimi oleh para generasi di zaman itu, bahkan mungkin beliau dibunuh. Karena bukan gampang seorang manusia bisa mengarang satu buah kitab suci Al-Quran, kalau bukan itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar nalar akal pemikiran manusia, tidak bisa seorang manusia mengadakan sebuah kitab suci Al-Quran yang tebalnya segitu. Jadi seandainya Nabi Muhammad pada zamannya mengikrarkan dirinya Nabi, seandainya bukan melalui suatu bukti-bukti dan mujizat yang nyata, tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum tidak percaya. Karena apa? Nabi Muhammad pada zamannya sudah menunjukkan mujizat-mujizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya diformulakan oleh Nabi Arab itu. Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada saksi satupun yang melihat itu Allah. Karena hanya pengakuan dia kepada istrinya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan selama 12 tahun dia hanya mendapat pengikut 100 orang sampai dia bisa pindah ke kota Madinah, baru dia mendapatkan pengikut yang banyak, dan itu pun melakukan dengan maaf, dengan pedang. Dan dia mematikan 5.000 orang Yahudi, dihilangkan nyawanya dari tubuhnya. Itu yang dilakukan. Bapak bisa membaca seluruh sejarah itu, seluruh sejarah, dan ada 5 suku Yahudi dan 1 suku Kristen Najran. Itu dalam pembantaian itu ada 5.000 orang ngek dalam seketika. Nah, kalau Anda mengatakan itu ada mujizatnya, potong tangan saya sekarang ini, potong tangan saya. Kalau ada mujizat Nabi Bapak itu di dalam Quran, enggak ada sepotong pun. Saya bisa buktikan di dalam kitab Bapak. Saya ngomong pakai kitab Bapak aja, hadis Bapak. Masa dia bisa bisa membelah bulat? Siapa saksinya? Siapa yang menyaksikan beliau membelah bulan? Dan apa fungsinya untuk membelah bulan? Kalau sekedar membuat tulisan-tulisan zaman itu, saya juga kalau sekedar membuat ayat-ayat untuk menghilangkan leher orang juga bisa. Dalam bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Oke, jadi suatu hal yang memang Pak Saifuddin tidak yakini itu tadi, tidak mungkin seorang manusia biasa bisa membuat tulisan Al-Quran setebal itu Pak. Seorang
manusia biasa seperti Nabi Muhammad tidak mungkin mampu. Itu aja logika dulu. Itu kan firman Tuhan itu. Seperti pula Injil. Injil itu firman. Dan tidak mungkin juga seorang manusia bisa mampu kecuali Nabi. Yaitu Nabi Isa. Itu firman yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Begitu pula Al-Quran, Taurat, Jabur. Sama aja. Bapak Musrif, Yesus Kristus tidak pernah menulis kitab. Bapak salah sangka. Hanya karena pelajaran di sekolah Islam, Bapak bilang bahwa Injil diturunkan kepada Isa Al-Masih. Salah. Nggak ada. Bapak sesat. Jadi kenapa dikatakan sesat? Ini kan petunjuknya sudah ada. Ya sesat karena Bapak bilang bahwa Yesus Kristus yang menulis Injil. Bukan Yesus Kristus menulis, tapi kitab Injil diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah. Bapak sesat. Udahlah, ikutin. Tunggu gini Pak. Jangan memaksakan perkataan Bapak kepada kami orang Kristen. Seluruh orang Kristen di dunia ini pasti mengatakan bahwa Yesus tidak menerima Injil. Karena Injil yang dimengerti oleh saya sekarang ini, yang dipahami oleh seluruh orang Kristen di seluruh dunia, Injil itu adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Injil itu kabar baik. Apakah kabar baik? Yesus itu adalah kabar baik. Dia adalah memberikan kabar baik apa? Semua orang yang terima Yesus Kristus masuk surga. Itu kabar baiknya itu. Bukan dapat tanah, mobil, rumah. Kabar gembira di situ. Terima Yesus masuk surga. Itu yang disebut kabar gembira itu, Pak. Amen. Bukan kitab suci, bukan mujizat-mujizatnya, bukan apapun. Yes. Terima Yesus, selamat. Selamat apa? Amin. Masuk surga. Amin. Bapak ini mah tersinggung. Tidak, bapaknya hanya masih belum connect aja, Abi. Jadi Pak Muslim nggak tersinggung, betul kan Pak? Nggak toh? Tidak. Ini kenapa saya tidak tersinggung? Karena saya tadi. Orang bagus, orang bagus. Pak Muslim Oke. orangnya penuh dengan Terima kasih. kebijaksanaan. Jadi Pak Saifuddin lagi, gini, suatu hal yang saya tanyakan lagi, waktu Bapak berpindah agama kemarin, apakah Bapak juga sudah pernah diskusi dengan ulama-ulama di Indonesia yang mempunyai pengetahuan agama Islam lebih luas, supaya Bapak ini kan tidak salah jalan lebih jauh, memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya Karena masuk gini Pak, perjalanan spiritual untuk memilih suatu agama memang perlu kita sendiri yang alami. Tapi paling tidak juga kita melalui komunikasi juga untuk berpindah agama itu. Kita cari juga para ulama, bagaimana dengan Islam ini, apakah yang saya ikuti ini gimana. Minta pendapat lagi lebih kuat, supaya Bapak berpindah agama tidak salah-salah. Ya itu tadi Pak, saya kan sekolah perbandingan agama. Saya sudah menjadi guru Al-Quran. Pada waktu itu saya kira itu puncak iman saya di Islam. Saya guru hadis, saya guru fikih hukum Islam. Dipercayakan banyak pelajaran-pelajaran. Yang paling utama, saya ini adalah guru sejarah Nabi. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu ini sudah di kepala saya semua. Perangnya di sini, apa yang diajarkan, omongannya di sini, ini sudah penuh di otak saya ini. Nah sekarang saya terus memenuhi pikiran saya, otak saya ini dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Kalah dengan orang-orang. Kenapa saya kalah dengan orang-orang Islam, orang-orang Kristen yang dari awal, yang sekolah STT dan sebagainya. Untuk apa saya belajar lagi sama Pak Kiai? Sekarang buktinya, setiap omongan saya, ancaman saya, kata-kata saya, tidak ada satu kiai pun yang bisa melawan
omongan saya ataupun membatalkan setiap perkataan saya. Majelis ulama saja nggak berani. Wakil MUI itu bilang itu orang gila katanya. Gila apa? Teman-teman bantu tap-tap ya, kena report. Asik nggak tuh gua kena report? Muslim. Di tap-tap ya teman-teman, aduh teman-teman saudara-saudaraku yang seiman, ayo di tangannya sambil nabokin HP kayak gitu loh, aduh. Haleluya. Ya lanjut Abi. Ya, Sabar ya Pak Abu sabar ya. Pak Musrif dibuka lagi mic-nya Pak, mic-nya ketutup. Musrif. Silakan Pak Musrif. Saya nggak Pak perlu Musrif. minta bantu. Iya, oke, maaf ya. Ustaz. Ini lagi Pak Saifuddin, jadi karena Pak Saifuddin ini sudah masuk ke agama Kristen, jadi ada hal lagi yang saya ingin tanyakan ke Pak Saifuddin mengenai agama Kristen. Ini banyak hal yang kita dengar ini dari agama Kristen, dari pendeta-pendeta, dari apologet yang menyatakan bahwa Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu berbeda. Yesus lain, Nabi Isa itu lain, betul nggak Pak? Menurut Bapak? Kalau menurut saya, dalam bahasa Arab, Isa al-Masih itu semakna dengan kata Yesus Kristus. Hanya apa yang ditulis tentang Isa al-Masih Yesus Kristus di dalam Alkitab, Wih Pak, Isa napasnya. di dalam Al-Quran beda Pak, beda jauh. Misalnya, Isa al-Masih lahir di bawah pohon korma, sedangkan Yesus Kristus itu lahir di palungan, di kandang domba. Mana yang benar, di bawah pohon korma kah atau di bawah di palungan kandang domba? Yesus Kristus itu tidak disalib, tetapi orang lain yang diserupakan. Di satu sisi, Isa al-Masih begini, mana yang benar? Begitu. Tetapi di dalam keyakinan dan kitab suci Al-Quran itu, Isa al-Masih diceritakan, Ishak diceritakan, Abraham diceritakan, Nuh, Adam diceritakan semua. Diambil-ambil nama-nama nabi yang ditulis di dalam Alkitab. Dan satu-satunya nabi Arab hanya Muhammad itu. Semua nabi yang diambil oleh Al-Quran itu adalah dari Bani Israel, Pak. Yang nomor 1 sampai 24. Nomor 25 adalah dari Arab, yaitu beliau sendiri. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa nggak mungkin secara logika Al-Quran itu ditulis, dikarang oleh beliau. Lah yang memang menulis bukan dia, itu 40 sahabat yang menulis Injil itu, Pak. Al-Quran itu ditulis oleh 40 sahabatnya. Muhammad tinggal ngomong begini, dan para penulisnya itu selalu berdialog dengan dia untuk menggunakan kalimat ini dan kalimat itu. Bapak kalau belajar tentang pendahuluan Al-Quran dan belajar tentang dasar-dasar Quran, Bapak akan tahu. Bapak kan hanya mengatakan, terima Al-Quran, nggak mungkin buku setebal ini dikarang oleh orang buta huruf, kan? Nggak mungkin. Tetapi kalau Bapak membaca, itu diskusi antar sahabat dengan Muhammad tentang turunnya satu ayat dan sebagainya, baru Bapak sadar, oh benar, ini bukan Quran, bukan dari Tuhan. Itu yang diciptakan oleh dia. Dia cerita apa di Mekah, cerita apa di Madinah. Kok untuk melepaskan leher orang dari badannya kok segampang itu? Kalau ngomong mau menyaingi Quran, orang sekarang sudah tersaingi semua. Buku panduan mobil itu sudah menyaingi Quran. Lebih benar buku panduan mobil daripada buku kitab panduan manusia itu. Masa manusia disuruh untuk mematikan orang lain karena beda agama?
Makanya Bapak, kenapa saya ada di Amerika ini? Karena saya meminta kepada Departemen Agama untuk menghapuskan 300 simpulan yang ada di dalam kitab Bapak itu. Ayat-ayat 300 saya sudah kirim ke Departemen Agama. Saya sudah umumkan. Malah saya ditangkap. Kan cuma usul. Kenapa saya ditersangkakan? Orang saya mau usul supaya Indonesia damai, supaya pesantren itu tidak menjadi tempat pelecehan wanita, supaya orang-orang itu tidak melakukan ngerusak tempat ibadah kami, orang Kristen, supaya damai sejahtera. Hapus itu kitab suci kayak begitu. Oke. Masalah pelecehan wanita tadi, seperti Bapak bilang tadi kan, itu Bapak dengar khutbah pendeta Yahya Waloni yang masuk Islam. Banyak hal dia buka juga kebobrokan mengenai sifat-sifat pendeta yang otak-otaknya mesum. Jadi kalau Bapak mau lebih jauh tanya tentang pelecehan wanita, Bapak juga dengar ceramah Ustadz Yahya Waloni yang membuka rahasia-rahasia pendeta. Jadi masalah pelecehan wanita ini ternyata maaf pendeta lebih bobrok Pak. Itu satu lagi dia yang Bapak perlu. Jadi dasarnya apa? Dasarnya Bapak dengar sama saya yang jawab. Oke. Bapak muka biasa aja, senyum-senyum Pak. Senyum-senyum. Orang agamawan itu Pak. Tidak, gini, maksudnya gini, maksud Abi itu gini, sedikit Abi saya tambahkan, maksudnya Abi itu begini loh Pak Muslim, kalau di ajaran kami itu kan tidak diajarkan begitu, mau mereka pendeta maupun mereka jemaat yang melakukan begitu, berarti dia itu bukan pengikut Kristus yang sejati, seperti itu maksudnya. Islam pun sama, itu nah, sama. itu nanti Abi yang menambahkan lagi, silakan lanjut. Pak Musrif. Oke, silakan Pak Saifuddin. Kita tetap teman-teman. Tidak ada Tuhan Yesus mengajarkan. Napasnya Pak, tolong dijauhin Pak Musrif, napasnya dijauhin dari itu. Kenceng banget. Nah, Pak Musrif, tidak oke. ada Ya. yang namanya pelecehan. Kalau contoh-contoh pendeta melakukan pelecehan, ya itu bukan ajaran Yesus. Tetapi saya mau bilang, Bapak, saya temukan beberapa kelakuan yang buruk dari Nabi Anda. Itu. Oke, silakan. Nah, dia menginginkan anak menantunya. Dia kawin sama anak menantunya itu di surat ke-33 ayat 37. Dan itulah satu-satunya perkawinan beliau dengan istrinya, yaitu menantunya sendiri, tanpa wali dan saksi dari manusia. Katanya berdasarkan ayat itu dan sejarah yang saya kuasai, itu ketika dia tidur malam pertama dengan istrinya itu, istrinya nanya yang bernama Zainab binti Jahsy, apakah begini caranya ya Rasulullah? Kata Nabi, telah turun kepadaku ayat dari Allah, firman dari Allah. Dibacakanlah ayat 33 ayat 37. Bapak bisa mencarinya, sababun nuzul, kenapa ayat ini turun, berkaitan dengan perkawinan beliau tanpa wali dan saksi. Seluruh ulama Quran menulis tentang itu. Enak sekali melakukan perbuatan perkawinan tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dengan apa? Dengan menantunya? Iya, dengan menantu. Ini saya baru dengar juga nih Pak Saifuddin ya. Iya, makanya saya ini guru sejarah Pak. Guru saya. Nanti dulu Pak Musrif. Dengarin dulu. Saya mau menjelaskan. Memang
Ya kalau jemaat biasa di musola di masjid, karena ini nggak dibicarakan, nggak diceritakan, Pak. Iya. Ini yang bikin Bapak murtad di sini, bahaya ini. Bukan itu saja. Ya ampun. Bukan itu saja, Pak. Aduh, Pak Musrif ini. Ya, Pak, lanjutkan dulu. Artinya saya cuma bicara sedikit. Ini yang bikin Bapak murtad ini. Jadi Bapak silakan bicara, saya dengar. Nah, kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan anak kecil umur 6 tahun, Bapak hormat nggak dengan laki-laki itu? Pak Musrif, apakah Bapak hormat kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun? Dibuka lagi Pak Maiki. Saya sangat tidak hormat, bahkan saya mencelanya. Oke. Beliau menikahi Aisyah umur 6 tahun. Nah, ditiduri umur 9 tahun. Umur 9 tahun baru ditidurin. Jadi begitu, Pak. Jadi apa yang Bapak ceritakan ini memang sejarah itu berbeda. Tidak seperti itu. Silakan. Tapi kan saya punya bukti, saya punya hadis-hadisnya. Iya. Oke. Bapak pernah baca buku terkenal tentang sejarah beliau Hayatu Muhammad. Ini namanya sejarah, ini kan kebanyakan juga banyak perselisih. Jadi saya ini kan banyak dulu dengan ustadz, dengan ulama. Jadi dari sekian cerita sejarah ini juga sebenarnya banyak perselisih. Jadi tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah juga ini banyak perselisih. Jadi jangan kita ambil kesimpulan yang Bapak dengar seperti itu. Nanti Bapak memfitnah Nabi Muhammad ini, padahal kan belum tentu betul. Jadi segala sesuatu secara berselisih yang kita dengar ini, Bapak juga jangan langsung tangkap. Oh, 6 tahun sudah menikah. Terlalu juga. Padahal kan belum tentu betul. Kan seperti itu, Pak. Yang betul itu adalah kenyataan yang tertulis, Pak. Kita juga nggak bisa, saya juga nggak bisa menilai segampang itu. Tapi kan saya nggak percaya segampang itu, Pak. Saya tidak segampang itu percaya. Nabi Muhammad. Pak Musrif umur berapa sekarang? Umur sekarang saya 42. Nah, stop. Saya sudah umur 40 tahun. Saya masuk Kristen 2006. 40 tahun persis saya terima Yesus Kristus. Saya sudah mengolah itu cerita karena itu saya yang ngajar. Saya guru sejarah Islam. Saya mengolah berdasarkan tulisan-tulisan ini, berdasarkan hadis, Quran, semua saya pelajari. Iya, tapi kan Bapak walaupun pelajari, tapi memang masalah sejarah Nabi menikah ini tidak seperti itu, Pak. Karena yang saya tangkap ini, yang saya tangkap dari guru-guru saya ini, Nabi Muhammad melakukan hubungan itu dengan Siti Aisyah, tak kala Siti Aisyah berumur 22 tahun. Iya, tapi kalau yang berkata bahwa Aisyah sendiri yang ngomong saya dikawini Nabi umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Aisyah yang ngomong dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, itu Kiai Bapak berarti bohong. Dia bertentangan dengan itu hadis sahih apa? Hadis sahih itu. Sahih, Pak. Oke Pak ya. Nanti saya ikuti Bapak sekali lagi, nanti saya cek hadisnya itu, Pak. Saya akan cek hari ini sampai besok saya cek. Ya, nanti saya cek, Pak ya. Saya lidik itu karena Mantap. kalau pernikahan kayak gitu digauli 9 tahun, ya Allah. Kan bagaimana anak umur 9 tahun sekarang kan tidak masih anak-anak itu, Pak. Makanya karena saya sudah datangi guru-guru berapa kali sudah, jawaban guru-guru tidak seperti itu, yang benar adalah 22 tahun. Bisa buka di internet, bisa dibaca di YouTube, nonton di internet. Salah satu datanya itu adanya di Sahih Bukhari.
namanya udah Sahih Bukhari ya, serah Bapak. Ya kalau di internet ini Pak banyak juga Pak, banyak bermasalah juga. Ya kita datangi guru langsung. Nggak bisa belajar Sahih Bukhari, Pak. Ya kita datangi guru langsung, dia buka kitabnya. Kita lihat kan internet ini banyak bermasalah. Boleh minta waktu sedikit? Sabar Pak Abu, Pak Musrif sudah ya, dulu sebentar ya. Kita gantian nama Pak Abu dulu ya. Ya, selamat pagi Pak Abu, silakan Pak Abu. Teman-teman yang ada di bawah tetap tenang ya. Teman-teman yang ada di bawah tetap santai karena dari tadi Abi berusaha menjawab penuh dengan hikmat ya, dan tidak memaksakan Pak Musrif ini harus yang seperti apa dan bagaimana, tetapi Abi menjelaskan sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Abi selama Abi ini mengajar di dalam iman dan akidahnya yang dahulu seperti itu ya, karena ada pertanyaan dari Pak Musrif sehingga saudaraku jangan salah tangkap ya, yang ada di bawah main berusaha untuk mereport, main berusaha untuk merekam. Nah itu terserah daripada saudara. Yang jelas di sini kami memberikan yang terbaik buat saudara-saudara semua biar semua kita menjadi cerdas ya kan begitu. Oke silakan Pak Abu Aceh, monggo silakan. Oke, selamat pagi. Untuk Pagi. Saifuddin sedikit saya mau bertanya. Tadi Bapak Saifuddin bilang Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah umur 9 tahun. 25 tahun, yang 9 tahun itu Aisyah. Oh Aisyah, ya Aisyah. Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun. Yang perlu saya tanyakan sama Bapak Saifuddin Ibrahim, kapan terjadinya perang Badar? Apakah Aisyah ikut dalam perang itu? Tolong dijawab Pak. Abi, Ya, silakan Abi. Dengar pertanyaannya tadi Abi. Pertanyaan dari Pak Abu Aceh. Aisyah belum ikut perang Badar pada waktu itu karena dia tidak mendapat undian. Dari mana hadisnya, tunjukkan Pak? Nggak usah ditunjukkan, saya belum waktu untuk menunjukkan itu karena itu adalah pembicaraan yang aneh untuk saya karena saya tidak perlu membahas itu. Oke, Sedangkan berarti Aisyah itu dikawinin itu bersamaan harinya dengan beliau mengawini Saudah binti Zam'a. oke, terima kasih Pak Dia Saifuddin. itu sebelum hijrah, dikawinin umur sebelum hijrah, yaitu tahun ke-12 kenabiannya setelah meninggal istrinya Khadijah. Nah, dibawalah sampai ke Madinah. Di Madinah si Aisyah ini sudah umur 7 tahun ketika ada di Madinah. 8 tahun, 9 tahun. Berarti tahun kedua hijrah barulah Aisyah ini ditiduri oleh Muhammad. Ini bukan masalah selisih umur yang Anda mau katakan itu. Itu kan bela diri. Sedangkan seluruh hadis, dengarin Abu Aceh, seluruh hadis mengatakan bahwa sepakat hadis mutawatir baik Sahih Bukhari dan Muslim dikawini umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Bapak jangan nanya-nanya pertanyaan untuk menjebak saya. Ini bukan Lalu nanti membenarkan dirimu, angan-angan kosongmu itu dengan sejarah yang nggak benar. Abu Aceh, ya terima kasih. Yang saya tahu Aceh itu ya rambutan Aceh Pak untuk saya makan. Iya, ini Pak, kalau dibicara itu harus ada data gitu. Ini Bapak ngomong Justru saya mengajar, menulis dan membuat seluruhnya itu berdasarkan data. ini diminta hadis, nggak ada hadisnya. Bilang hadis Bukhari, mana hadisnya? Kan nggak ada.
Oke. Siapa Lemeri, kamu bisa menunjukkan membacakan hadis Bukhari Muslim? Ya, di Bukhari itu. Coba baca. Nah, Nanti baca. gini. Abi sebelumnya maaf. Nanti kalau misalkan dia mau nyangkal, dia harus menyangkal juga dengan menggunakan data, dengan menggunakan hadis penyangkalnya. Karena sampai Iya. saat ini saya udah tanya ke orang Muslim, tidak ada yang bisa menunjukkan data penyangkal ya tuh. Lah iya, makanya saya mau ngomong ini dulu. Pasti nggak ada ini, nggak ada. Ini kan hanya ini akal-akalan dia, analisa. Oke, berarti jawabannya nggak ada data. Terus pertanyaan kedua apa, Saifuddin? Sebentar, saya dulu ya. Pertanyaan yang lain, Abu Aceh, tunjukkan saya hadisnya itu. Mana data kamu? Jangan asal ngomong, Pak Abu Aceh. Kapan itu perang Badar? Apakah Aisyah sudah hadir dalam perang Badar? Saya buktiin mana hadisnya. Jangan asal ngomong loh. Kan bapak yang ngomong. Saya nanya sama bapak yang ngomong tadi kan. Bukan. Kamu itu bertanya mau menjebak saya, apakah Aisyah waktu itu ikut dalam perang Badar atau tidak? Datanya mana? Sekarang saya harus mengatakan yang saya sebut Aisyah itu dikawini umur 6 tahun, ditidur umur 9 tahun. Nah, iya, itu ada hadisnya. Nah, adakah hadis yang ini hadis yang penyangkalnya? Adakah hadis yang menceritakan bahwa dia dinikahi umur 22 tahun, di mana hadisnya? Mana hadisnya 22 tahun? Bapak tadi yang ngomong Nabi menikahi Siti Aisyah umur 9 tahun. 6 tahun. 6 tahun menidurinya 9 tahun. Di Bukhari dikatakan Aisyah dinikahi umur 6 tahun dan hidup berumah tangga bersama saat dia berumur 9 tahun. Itu yang di Bukhari. Bapak bilang Nabi menikahi. Itu yang tertulis di Bukhari seperti itu, bahwa Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun dan hidup bersama saat dia berumur 9 tahun. Itu Bukhari yang tertulis di hadis Bukhari. Ayo bacain. Nah, kalau kamu mau menyangkal itu, di mana Jangan hadis? berdebat dengan dia. Iya, hadis penyangkalnya di mana yang membuktikan bahwa tidak benar tuh, bahwa Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun dan disetubui umur 9 tahun tuh nggak benar. Di mana hadisnya? Petunjukkan. Abu Aceh, lu jangan asal ngomong tanpa data. Ayo bacain. Iya kan bapak yang ngomong, saya kan nanya. Saya nggak ngomong sama kamu. Iya, tadi ngomong, ditanya kagak ada jawaban. Lemeri ya. Abang, Hadis. Abi hafal nggak hadis Bukhari berapa itu? Kalau nggak di awal-awal itu. Ya ampun, kalau nanya saya suruh cari kamu. Sebentar, Kalau ya, saya cari dulu sebentar. pendukung itu cari catat sendiri gitu loh. Saya ini kan tukang ngomong aja. Oke. Oke. Nah, ini di hadis Bukhari nomor sebentar nih. Kita buka. Iya. Hadis Bukhari. Usia Aisyah binti Abu Bakar. Sejarah Aisyah yang masih muda umur 6 tahun ketika dia menikah dengan Muhammad. Jangan yang Dan ditulis, 9 Pak. tahun Ini, ketika dia memulai sudah kehidupan saya bacakan ya. Saya bacakan. Hadis Bukhari nomor 3894 atau di Muslim nomor 1422. Ini dua-duanya sahih nih. Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Hadis bin Kasrat. Lalu aku sudah sakit sehingga rambutku rontok, kemudian banyak lagi. Lalu ibuku Ummu Rumah mendatangiku saat aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Lalu dia memanggilku, maka aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka dia mengajakku hingga aku tiba di depan pintu sebuah rumah. Aku sempat merasa khawatir
Namun akhirnya jiwaku tenang. Kemudian ibuku mengambil sedikit air dan mengusapkannya ke wajah dan kepalaku. Kemudian dia mengajakku masuk ke rumah tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa orang wanita kaum Ansar. Mereka berkata, selamat dan barokah, selamat dengan kebaikan. Lalu ibuku, Lah Merian kenapa nggak dikasih tunjuk? Nanti dipikirnya framing lagi. waduh, Iya, saya nggak bisa open cam. Kan bisa open cam. Open cam, tunjukin yang Bisa Arabnya. saja saya Bu Hana. Tunjukin yang Arabnya. Arabnya Tuh, nih. tunjukin. Ini mau Ada mode Indonesia, ada mode kamu mau Indonesia. baca nih. Kamu mau baca Arabnya enggak? Baca kamu. Baca. Nah, Saifuddin baca tuh. Loh, Kamu yang- kamu baca supaya kamu tahu gimana sih kok malah Saya tunjuk. kamu baca. Masa kau bilang palsulan? Bapak- Kau baca Bapak dulu, Saifuddin. biar kau takutnya palsu. Kamu biar tahu, jadi supaya jangan framing. Bapak Tadi Saifuddin. kan sudah dikasih tunjuk, udah dikasih tahu sama Abi, kamu baca sekarang supaya kamu jangan menyalahkan kami. Gimana sih? Yang benarnya kamu baca supaya kamu juga tahu. Iya. Baca. Nah, Bapak Saifuddin baca, katanya kan mantan Islam. Coba Loh. baca Bapak Saifuddin. Oh, kamu nggak bisa ya, sudah turun lah ya. Kamu nggak, ternyata kamu nggak ngerti dari tadi tuh. Ya ampun, gimana? Ya sama saja kamu nih Coba baca Nggak ada. satu. Baca Pak Musrib, silakan Pak Musrib. Kalau Pak Musrib tahu dibaca itu, yang tanpa harokat tuh. Jadi memang ini hadis memang tertulis betul ya, tapi dalam periwayatan ini banyak meragukan hadis ini. Artinya hadis ini belum tentu benar karena Sahih Bukhari loh Pak. Ini ya, Sahih ya Bukhari, ini Pak. penjelasannya ada Pak di bawahnya itu. Hadis ini masih banyak yang meragukan daripada kebenarannya. Tapi Dan para derajatnya ulama iya, tapi derajatnya sahih loh Pak. Itu sohi loh Pak. Gimana Bapak meragukan sohi? Derajatnya sahih bagaimana Pak? Loh gimana? jadi Bapak ini apa nih? sabar dulu Pak. Ini apa ya? Apa ini? Itu saya paham Pak. Sahih Bukhari itu saya paham. Ini bacanya apa ini bahasa Arabnya ini apa? Ini kan Itu apa itu? Bapak sebagai Bapak sebagai umat Kristen, apabila mendengar hadis-hadis seperti ini, Bapak juga langsung jangan telan begitu, nanti jatuh kepada fitnah. Loh, itu tulisan Arab di atas itu apa Pak? Itu bukannya Sohi Bukhari? Sekalipun itu tulisannya seperti itu, karena di pernyataan ini para ulama masih banyak meragukan. Ulama terdahulu pun masih banyak meragukan daripada kesahihan hadis ini. Ya kalau misalkan gini loh Pak, kalau kan tidak sohi, kalau diragukan nggak mungkin derajatnya sohi Pak. Masa diragukan derajatnya sohi Pak? Itu Ini gimana? Bapak kalau percaya tulisan kayak gini Pak ya, tapi kan itu ada tulisan di bawah lagi penjelasannya itu Pak. Kan ini penjelasan yang saya baca seperti itu. Dan Itu Bapak baca, itu ada penjelasannya di bawah tuh Bapak baca. tunggu, ini hadis ini saya sudah baca sering, saya sudah baca sudah. Dan saya juga sudah temui Udah. Kalau Bapak sering membaca hadis ini, Pak, nggak mungkin Bapak tadi ngomong seperti itu. Bahwa saya mau baca gini, Pak. hadis itu. Bapak Saya bilang, saya katakan seperti itu gini, Pak. Saya katakan seperti itu. Tunggu, Pak. Menikah dengan perempuan umur 6 tahun. Bapak itu sudah mulai berbohong sekarang ini. Dari awal Bapak bagus omongannya. Sekarang Tunggu, Bapak Pak. mulai nipu-nipu ya. Jadi Bapak Saifuddin pantas saja Bapak Saifuddin murtad. Karena Bapak Saifuddin ini orangnya tidak baik itikadnya ini. Bicaranya tidak bagus Pak Saifuddin ini. Data loh Pak, Dari Pak awal, Mus, Bapak ngomongnya, Pak. jangan emosi Pak Mus, santai Pak Mus. Ini Iya. kan pakai data Pak. Nah gini loh, kalau Bapak Mus memang mau menyangkal, coba Bapak tunjukkan dalilnya di mana yang menunjukkan bahwa benar Aisyah itu tidak dinikahi umur 9 tahun. Coba Bapak tunjukkan datanya. Tadi kan kita sudah menunjukkan datanya Iya, versi iya, oke lah. bahwa Aisyah itu dinikahi di umur 6 tahun. Oke. Nah, sekarang Bapak buktikan di mana datanya bahwa Aisyah itu tidak dikawinin di umur 9 tahun. Silakan. Oke, jadi saya jawab Pak ya, saya jawab. Oke. Jadi memang Bapak minta data tertulis seperti itu. Memang saya tidak punya data juga seperti itu. Yang saya punya data itu
banyak yang meragukan hadis ini, ya itu aja. Tapi untuk Ya, kepastian, ini Pak, Pak Mus, nggak adil Pak Mus, nggak adil saat Bapak nggak percaya suatu data, tapi Bapak tidak bisa memberikan data pembandingnya. Iya. Makanya Bapak iman buta, Bapak nggak bisa memberikan, tapi gini loh Pak, dalam pembicaraan ilmiah, kalau Bapak mau menyangkal sesuatu, Bapak harus menunjukkan dalil pembandingnya, itu baru namanya secara ilmiah. Ya, kalau Bapak menyangkal katakan, sesuatu, tapi Bapak tidak bisa menunjukkan bukti ilmiahnya, kan gitu Pak. kalau Bapak katakan iman buta, oke lah. Bapak pun itu imannya iman buta kalau kita bahas panjang. Enggak, kita bahas ini dulu, jangan kemana-mana dulu, Pak. Kita bahas ini dulu. Bapak harus kasih dalil pembandingnya dong. Ntar dulu ya, ini Sahih Muslim ya, saya tunjukkan lagi. Sahih Muslim 2550. Ini semua sanadnya bagus dan kuat. Siapa yang lemah? Siapa sanadnya yang lemah ini? Tak ada. Saya tidak salahkan juga, betul-betul. Lantas kamu kok menyangka tapi kamu nggak punya data. Bapak tenang aja, tenang. Nanti saya emosi Bapak ini. Cuma kalau kamu Tenang aja. coba bukakan datamu kalau ini misalnya ada yang merah atau merah jambu. Iya, Bapak harus kasih penangkalnya Pak. Kalau Bapak Oke, jadi kesimpulannya gini Pak, dengar saya dulu. Kesimpulannya Sabar supaya ya kesimpulannya menurut Pak Musrif gimana? Ya, kesimpulannya menurut tidak Bapak bisa, gimana? saya tidak bisa juga salahkan tuduhan daripada umat Kristiani yang mereka baca ini. Memang saya tidak bisa salahkan juga. bukan umat Kristen loh Pak, ini dari Sohi Bukori. Ini kan dari Bapak Maksudnya bukan itu. Begini Pak, Apa-apa yang kalian bicarakan saya juga tidak bisa salahkan karena memang tertulis seperti ini itu. dari Sahih Muslim dan dari Bukhari Pak yang mengatakan ini Pak, dua hadis loh Pak yang mengatakan ini loh Pak, dan dua-duanya derajatnya Sohi loh Pak. Ya, betul. Yang saya bilang gini Pak, Bapak tidak yang bisa saya menunjukkan maksud pembandingnya juga. Gimana nih Pak? ini Bapak dengar saya baca ini ya. Ya, gini. Pak Musrif tidak bisa membuktikan. Saya bilang, saya kan tidak mengatakan Nabi Muhammad awalnya. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin dengan perempuan umur 6 tahun, Bapak hormat nggak sama orang laki-laki itu? Ya. Ya, saya juga tidak hormat Pak. Si anaknya itu betul. Terlalu muda untuk seorang wanita 9 tahun digauli. Nanti dulu. Begitu saya tunjukkan hadisnya bahwa Nabi Muhammad menikahi perempuan umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun, baru dia bilang, saya sering baca hadis kayak begini katanya, tapi diragukan kebenarannya. Bisa-bisanya, ini catatan orang Islam loh. Ini dasarnya itu dari Muslim semua, bukan dari orang Kristen. Enak aja. Bapak belum lagi, nanti saya bukakan ini. Ini semua yang ada di room ini nih, disuruh ketik kitab tafsir Jalalain ada, kitab tafsir Ibnu Katsir ada, kitab tafsir apa saja ada di internet Pak. Bapak belajar di sana, gak usah ngata-ngatain. Pantas saja ini Saifuddin Ibrahim gampang masuk murtad katanya, enak aja. Saya ini sudah belajar Pak, belajar sungguh-sungguh. Bapak itu yang mempertanyakan etika saya. Jangan coba-coba Pak. Tidak, saya katakan sekarang Pak Saifuddin gampang murtad juga. Pak Saifuddin juga gampang murtad. Karena Bapak Saifuddin maaf aja, pilih agama Kristen juga agama yang salah itu. Enggak, Pak Mus, saya mau nanya satu hal, Pak Mus. Boleh saya nanya nggak, Pak Mus? Jadi silakan. Ya, saya mau nanya, Pak Mus. Kalau ada seorang penulis hadis, terus ditemukan bahwa dia ini... teman-teman. Ya, penulis hadis ini ketahuan bahwa dia ini adalah seorang pembohong. Kira-kira hadisnya itu bisa dipakai apa tidak, Pak? Kalau menurut hukum Islam? Ya, di Islam itu tidak dipakai itu sanad. Tidak dipakai kalau kita bohong ya Pak ya. Sanadnya berarti nggak dipakai Pak ya. Nah berarti kalau misalkan di Bukhari juga dijelaskan tentang sholat, berarti Bapak juga jangan pakai hadis tentang tata cara sholat Pak. Karena hadis Bukhari kan katanya bohong kata Bapak. Karena tadi Bapak tidak percaya tulisannya Bukhari mengatakan bahwa Muhammad menikahi Aisyah saat dia berumur 6 tahun dan masih tubuhnya umur 9 tahun. Nah Bapak juga harusnya jangan sholat jangan menggunakan tata cara aturan yang diatur di hadis Bukhari Pak, karena kata Bapak tadi kalau seorang penulis hadis sudah berbohong maka sudah tidak bisa dipercaya tulisannya. Gimana Pak?
Silakan. Yang saya maksud bukan itu Pak, yang salah satu hadis yang permasalahannya itu loh Pak. Iya. Permasalahan Kan gini, contohnya Pak. Iya, Pak tentang satu permasalahan Pak, bukan secara umum kayak gitu tidak. Kan aturannya gitu Pak. Kalau di dalam Islam itu kan kalau ada penulis hadis pernah berbohong, maka semua hadis itu nggak dipercaya, dia nggak berhak untuk menulis hadis. Itu periwayat ini Pak, ini Pak dengar Pak ya. Iya, berarti kalau misalnya Bukhari berbohong berarti tidak bisa dipercaya semua dong berarti hadis Bukhari. Iya, tidak seperti itu Pak. Nanti Bapak tanya sama Tapi Bapak juga Kiai. jangan sholat dengan tata cara yang diajarkan di hadis Bukhari Pak. Karena Tidak berarti seperti yang itu. diajarkan di hadis Bukhari itu tentang tata cara sholat itu bohong juga Pak. Salah. Kalau tidak seperti itu Pak, yang saya maksud ini pada persoalan yang ini yang Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ini Pak. Iya, Kan kalau ada gini loh Pak Mus belum nangkep juga. Kalau Pak Mus tadi mengatakan bahwa Bukhari tulisannya tidak benar, artinya saat Bukhari juga menulis tentang tata cara sholat, berarti Bapak juga harusnya menganggap bahwa tulisan tentang tata cara sholat, segala gerakannya, rukunya, bacaannya salah semua Pak. Bapak Tidak jangan seperti itu. Kita lihat juga periwayatnya. Pak dengar dulu Pak. Bapak pasang otot Pak. Kita lihat juga periwayatnya di bawah itu kan ada tulisannya Pak. Salah satunya adalah ketidakcocokan rentang waktu dengan riwayat hidup kakak kandung Aisyah Asma binti Abu Bakar. Jadi ini hadis ini masih ada yang selisihkan gitu Pak. Derajatnya sogi loh Pak. Aduh, gimana? Pak, ini ada tulisan di bawahnya memang itu hadisnya sahih. Berarti ini ada penjelasan di bawah nih Pak. Penjelasan lagi ditulis ini. Memang saya baca hadisnya. Berarti Bapak lebih percaya tulisan yang di bawah dibandingin derajat sohinya gitu. Bukan itu, ini hadis dikemukakan baru ada tulisan di bawah yang kita baca lagi. Jadi yang Bapak Mus lebih percaya derajat sohinya atau tulisan di bawahnya, catatan kakinya yang Bapak lebih percaya? Ini kan ini penulis hadis ini dikemukakan baru ada penjelasan dia di bawah. Lebih percaya derajatnya apa lebih percaya tulisan kaki di bawahnya? Saya tanya. Jawab coba. Ya Bapak ini tidak paham. Kita dekat-dekat boleh nanti satu saat Pak ya. Nanti kita dekat-dekat baru kita duduk bicara-bicara kayak gini Pak. Mantap itu Pak. Bagus kan itu. Pak Musrif dari mana? Kalau boleh tahu Pak, di mana tinggal? Saya ini orang Buton Muna, Sulawesi Tenggara. Oh, di Sulawesi ya. Keren lah Pak ya. Mantap. Saya ini kalau tidak ada halangan tahun ini saya sudah di Jakarta. Oh iya. Iya, tahun ini. Pak. Bulan apa Pak? Pak Saifuddin ini saya kembalikan dia ke Indonesia. Gitu. Pak Saifuddin saya kembalikan dia. Pak Tapi ada Saifuddin persyaratannya itu Pak. Pak Saifuddin tunggu. Catat namaku Musrif Mus, orang Muna dari Sulawesi Tenggara. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kembalikan Bapak ke Indonesia. Oh enggak, jangan Pak. Justru kalau misalkan Bapak dalam jaminanku tidak dibunuh. Pak Mus, justru kalau Abi kembali ke Jakarta, nanti nggak banyak orang ditobatkan. Biarin dia di Amerika, biar banyak orang bertobat. Iya, kalau masalah di Pak, kalau masalah di luar negeri Pak, banyak orang yang bertobat. Masalah di luar negeri banyak orang memeluk Islam. Iya, jangan suruh pulang ke Jakarta. Nanti nggak banyak yang tobat Pak. Biarin Pak. Di luar negeri Pak. Tetap di Amerika. Biar Tidak banyak Pak, orang yang di luar bertobat. negeri banyak orang memeluk Islam Pak. Masuk Islam Banyak orang Mu'alaf. keluar Islam. Kamu ini nggak dengar itu. Ulama-ulama di Kanada, di Amerika itu mengatakan 20% itu remaja-remaja Islam keluar dari Islam. Ini kalau di luar negeri Pak, kalau kita lihat di media itu. Karena saya di luar negeri. Saya Jangan di luar negeri Pak, di Indonesia pun begitu. Bapak pernah dengar gak MUI sampai kelabakan sampai bikin seminar? Dikatakan bahwa pemurtadan massal di Indonesia 2 juta orang per tahun. Itu MUI loh yang bikin acara. Itu Kamu kan MUI yang bikin acara. Ustaz Munsir Situmorang. Pak, saya ini kenapa katakan agama Kristen ini tidak benar? Saya ini lama hidup di Ambon. Iya, kenapa kamu bilang agamanya nggak benar atau orangnya nggak benar? Maksud kamu Agama Kristen ini Pak, orang jahat, Pak jahat. Banyak orang-orang Muslim itu banyak korupsinya di Indonesia orang Muslim. Yang bikin kerusuhan di Ambon itu orang Kristen. Makanya saya ini lama di Ambon ISIS Pak. itu orang Kristen. ISIS itu yang ngebom itu Hamas itu orang Kristen. Iya.
Gini loh Pak, Pak Mus, sudah jangan ke sana-sana Pak, jangan ke sana-sana Pak. Bapak tadi datanya udah benar-benar Bapak nggak bisa menunjukkan data Iya, jangan kepanasan. keseimbangannya supaya bilang nggak punya data gitu loh. jangan ya. Tidak, Bapak ini saya suruh baca di bawahnya, Bapak juga tidak paham. Abi Saifuddin biar di Amerika, biar banyak orang yang bertobat. Jangan disuruh Ya, keluar. kasihan Abi Saifuddin teh. Dia masuk Kristen tuh agama salah-salah itu. Iya iya, biarin aja biar dia tetap di Amerika, biar banyak yang bertobat. Ya, kasihan loh, kasihan. Kan itu kan klien Pak kamu. Musrif, Pak Itu kan klien Musrif. kamu. Agama yang salah itu, kalau ada nabi yang kawin dengan anak kecil ketika dia udah kakek-kakek, itu agama yang salah. Ya sampai ini kan cuma baca kayak gitu langsung percaya. Setiap hadis, ya, Yang juga ulama Islam Al-Quran itu gimana? gimana? Yang bicara Bukhari, hadis Muslim yang bicara gimana dong? Atala itu ajaran siapa? Atala 65 ayat 4 itu untuk menceraikan atau mengawinin anak kecil sampai idahnya 3 bulan itu, anak kecil itu bagaimana? Masa ada anak kecil bisa ditalak dan idahnya 3 bulan kalau dia tidak itu Bapak, makanya Bapak agama Kristen kan tidak paham apa-apa. Anda dulu yang ulama boleh. apa-apa agamamu, kau hanya dengar ustadzmu kau. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Itu. Kalau Muhammad itu menghamilin budaknya sampai dia punya anak yang namanya Ibrahim. Astagfirullahaladzim, inilah orang Kristen. Tahu dia, Lemahnya orang Kristen ini. Tapi si Mus ini nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Namanya Tauhid dia nggak tahu. Oke, baik. Ya, udah Pak Musrif udah nggak kondusif. Oke, ya. Ini ada Pak Uun NBR, ini siapa? Selamat pagi Pak Uun. Ibu Uun apa Pak Uun? Silakan. Halo, selamat pagi. Pagi. Uun 123 123 gua kayak lagi jualan aja. 123 Pak Uun. Ya, nggak ada suara. Ya, Ini hati-hati. Mereka paling menyerang Nabi Muhammad, hati-hati. maksudnya apa Pak Mus? Iya, orang serang Nabi Maksudnya apa Pak? Tadi kan Abi sudah jelaskan lagi loh Pak, bahwa Abi itu tidak mengarah ke sana. Itu tadi Bapak sendiri loh. Orang Kristen di Indonesia paling hina Nabi Muhammad sudah berlebihan. Justru Bapak aneh kalau Bapak merasa bahwa diri Bapak bagaimana kok Bapak? Tapi Bapak malu dengan dalil Bapak sendiri. Karena Bapak nonton di menolak live dalil TikTok sendiri. yang lain Karena dong dalil ngeri. itu Bapak dari Agama Kristen dari dong dalil hina Islam Nabi sendiri, Muhammad tapi ngeri. Bapak kepanasan, kan aneh Pak. Tidak, agama Kristen Bapak dia bicara nggak- tentang Bapak menerima Nabi kalau itu Muhammad Bapak sudah dalil berlebihan. dari Islam. Betul. Kan tadi yang dibacakan kan Betul. kayak Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kan diakui sama umat Islam. Kenapa Iya, jadi Bapak panasan kalau sampai bacain Bukhari? Bapak kalau mau menyerang Islam, Aneh Bapak kalau begitu. menyerang Islam, Bapak jangan langsung menyerang kayak gini. Bapak juga belajar Islam dengan Orang benar cuma dulu. membacakan data, Bapak tidak bisa menunjukkan data pembandingnya tadi kan? Bapak kalau tidak menyerang bisa- Islam, tidak Bapak bisa sebagai menunjukkan agama data Kristen, pembandingnya, tunggu saya hanya serangkan dulu. Tapi tidak bisa Bapak kalau menunjukkan mau data menyerang agama pembandingnya. Islam bisa. Bapak Tapi juga kan- belajar agama Islam. Nanti kita perang agama, Pak. Tunggu, Pak. Kita perang agama. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai
yang tertib, ya kan, biar yang di bawah semuanya pada belajar sama Jadi kita. saya ingatkan ya, kalau kamu orang hina-hina Nabi Muhammad, Yang hina siapa Pak? Bapak sudah tidak aman lagi ya. Dari tadi di sini tidak ada yang menghina. Siapa yang menghina Bapak? Nggak ada yang menghina ya. Bapak sendiri tadi yang mengarah ke sana sehingga Abi itu menjelaskan ya kan. Karena Bapak bertanya alasannya apa nih ya kan, rekam yang mau rekam ya. Tadi Bapak, Pak namanya siapa lagi gua lupa kan ya, udah turun ya. Bapak yang bertanya ya kan, alasannya apa ya kan, alasannya apa Abi itu masuk Kristen. Jadi Abi menjelaskan, lalu Bapak sendiri yang masuk dan mengarah ke sana. Lah kok si Bapak malah nyalain kita lagi loh. Pak siapa Dendro tadi kena report ya? Pak Dendro tadi kena report ya? Atau gimana Pak? Nggak tahu tuh tiba-tiba turun. Iya, enggak kena report. Kena report udah nggak bisa lagi naik. Wah, Abi juga turun tuh. Iya tuh kan, Pak Dendro kena. Haleluya, luar biasa lah ya. Shalom, Pak ini siapa namanya? Pak Sincan. Shalom. Shalom Petra. Bunda, sorry Ya. saya mau nambahin untuk tadi Pak siapa namanya? Musrif ya. Ya, Jadi di sini di artikel yang saya mau tunjukkan ditulis. Saya bacain aja Bunda. Jadi Boleh. kita bisa baca sama-sama. Pertama, batasan usia Aisyah itu panjang lah ya Bu ya. ya. Tuh. Saat dia berusia 6 tahun dan digauli saat dia berusia 9 tahun, memang bukanlah merupakan ijtihad para ulama, sehingga perlu lagi dikaji benar atau tidaknya. Akan tetapi, dia merupakan peristiwa sejarah yang valid. Jadi ngerti kan? Ini memang bukan ijtihad para ulama, tapi dia merupakan sejarah yang valid. Jadi kalau sejarah yang valid itu udah nggak bisa dibantah lagi, dan menguatkan kesahihannya serta keharusan menerimanya. Hal tersebut karena beberapa sebab. Satu, terdapat riwayat yang bersumber dari pelaku pada peristiwa itu, yaitu Aisyah sendiri. Dia berkata, ini ayat dari hadisnya, ini Muslim 1422 ya, Lam ya, benar ya? Muslim Betul, ada dua, 1422. ada di Muslim, ada di Bukhari, betul. Ini dikatakan oleh Aisyah sendiri berdasarkan peristiwa Ya, ini Aisyah sendiri yang menceritakan. valid, walaupun dia bukan merupakan ijtihad para ulama, tetapi dia merupakan sejarah yang valid. Jadi kesahihannya ini kuat sehingga ya mesti diterima karena tadi sejarah yang valid dan sahih. Nah ini terjemahannya dari yang tadi ini yang di atas ini yang Muslim 1422. Nah di bawahnya dia ada catatan lagi. Nah ini bisa dilihat di Percaya derajatnya apa lebih percaya catatan di bawah kakinya? nah Ini nggak mau jawab. jadi lebih pintar ulamanya atau ini nih Catatan kaki. Bukhari dan Muslim ini itu karena ini kitab paling sahih setelah kitabullah ta'ala, atau kalau saya nggak salah artinya ini kitab yang diturunkan oleh Allah sendiri, itu yang kitabullah ta'ala ini artinya. Nah lalu dijelaskan lagi terdapat riwayat dari Aisyah dari berbagai jalur sanad, bukan cuma satu jalur sebagaimana tuduhan orang-orang yang bodoh. Jadi yang bodoh ini siapa sebetulnya? Di luar ini dong, di luar Bukhari dan Muslim ini dong, yang bilang dia dikawinin 16 tahun lah, 20 tahun, itu orang yang bodoh. Di sini ditulis jalur yang terkenal adalah riwayat Hisham bin Urwa bin Subair
dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah. Dan ini merupakan riwayat yang paling sahih. Paling. Kalau udah paling tuh link paling. Kayak yang sebelah kan suka klaim-klaim tuh. Udah paling link paling. Nah ini udah paling sahih. Gitu. Kenapa? Urwah bin Zubair merupakan orang yang paling mengenal Aisyah. Karena Aisyah adalah bibinya. Lalu dijelaskan lagi jalur lainnya dari riwayat Zuhri. Urwah bin Zubair dari Aisyah. Riwayat Muslim 1422. Gitu. Nah ini masih ada lagi. Tuh masih ada jalurnya lagi nih. Gitu. Lalu ini ditulis lagi Rasulullah. Iya, berarti kan artinya mereka mau mengatakan bahwa hadisnya salah semua, Bang. Itu padahal kan merangkap-rangkap itu ada di Bukhari, ada di Muslim. Iya, dan itu sama. Jadi yang Sahih Bukhari dan Muslim ini riwayatnya sama, bahwa Aisyah ini dinikahi pada umur 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Gitu. Nah, bagi Anda yang mau membantah ini, tunjukkan hadis yang tingkat kesohihannya sama seperti Bukhari dan Muslim ini. Betul. Yang bilang bahwa dia dinikahkan umur 16 atau 20 atau berapapun itu yang tidak sama dengan bandingnya, baru namanya. Iya, baru diskusi. kita namanya berdiskusi. Ilmiah namanya kalau itu. Betul, bukan cuma modal congor di sini. Karena kalau Anda sudah modal congor, kita akan saling menyakiti dan itu kurang bijak kalau menurut saya. Itu aja Bunda, terima kasih. Thank you, Kak.